Dan saya juga sudah menyiapkan audiensi. B. Fase orientasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Pagi. Perkenalkan, nama saya Perawat Renita. Saya dari Kusuma Husada. Di sini saya akan mengontrak waktu 10-15 menit untuk menjelaskan tentang pendidikan kesehatan tentang seksualitas. Apakah ibu sudah bersedia? Sudah. C. Fase kerja. Ibu-ibu sebelumnya apakah sudah pernah dikasih materi tentang seksualitas? Belum. Di sini saya akan memberikan pendidikan kesehatan tentang edukasi seksualitas. Ini ada materinya ya Bu ya, dengan media PowerPoint. Bisa dibaca ya Bu ya. Sex education atau edukasi seks. Di sini saya akan menjelaskan apa itu gender, kesehatan reproduksi dan HIV, hak seksual dan hak, kepuasan, kekerasan, keragaman, dan yang terakhir ada hubungan manusia. Yang pertama ada gender. Gender ini bisa disebut sebagai keadaan di mana individu yang lahir secara biologis sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut maskulinitas dan feminitas yang sering didukung oleh nilai-nilai atau sistem dan simbol di masyarakat yang bersangkutan. Di sini ada perbedaan gender dan seks. Gender sendiri adalah karakteristik pria dan wanita yang terbentuk dalam masyarakat. Sedangkan seks atau jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara pria dan wanita. Perbedaan biologis tersebut dapat dilihat dari alat kelamin serta perbedaan genetik. Yang kedua ada kesehatan reproduksi dan HIV. Kesehatan reproduksi merupakan segala sesuatu yang menyangkut kesehatan seksual dan pendidikan seksual yang tujuannya adalah mencegah, menjaga, dan mengembalikan fungsi organ seksual dari gangguan. Di sini ada cara untuk mencegah kelainan pada sistem reproduksi. Yang pertama adalah mencegah kebersihan alat kelamin. Yang kedua, menggunakan pakaian dalam yang mampu menyerap keringat. Yang ketiga, mengganti pakaian dalam minimal 2 kali sehari. Yang keempat, menjaga agar daerah alat kelamin tetap kering. Dan yang kelima, tidak menggunakan pakaian yang ketat. Nah, di sini ibu-ibu apakah sudah menerapkan cara mencegah kelainan ini? Sudah. Oh, berarti bagus ya Ibu ya. Nah, selanjutnya ini HIV. HIV itu virus yang melemahkan sistem kekebalan pada tubuh manusia. Orang yang terkena virus HIV ini akan menjadi rentan terhadap infeksi, oportunistik, ataupun mudah terkena tumor. Nah, ini gejala penyakit HIV. Ada demam, kelelahan, sakit sendi, ruam pada kulit, mual, muntah, diare, berat badan menurun, disertai dengan batuk kuning, dan flu yang tak kunjung sembuh. Nah, ini upaya untuk mencegah HIV. Yang pertama, hindarilah seks bebas. Yang kedua, jangan menggunakan jarum secara bergantian. Yang ketiga, gunakanlah kondom. Yang keempat, lakukan vaksin hepatitis A dan B. Yang ketiga ada hak seksual dan HAM. Hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi atau sering disebut HKSR ini menjamin setiap individu mendapat mengambil keputusan terkait aktivitas seksual dan reproduksi mereka tanpa adanya diskriminasi, paksaan, dan kekerasan. HKSR sendiri ini adalah bagian dari HAM. Karena komponen HKSR berasal dari komponen HAM, seperti hak untuk hidup, hak bebas dari penyiksaan, dan yang lainnya.
HKSR layaknya HAM bersifat mutlak dan universal. Nah, ini secara umum HKSR mencakup hak seluruh manusia untuk mencari, menerima, dan mengkomunikasikan informasi terkait seksualitas. Yang kedua, menerima pendidikan seksual seperti yang kita lakukan sekarang ini. Yang ketiga, mendapat penghormatan atas integritas tubuhnya. Yang keempat, memilih pasangan, memilih untuk aktif secara seksual atau tidak, melakukan hubungan seks konsensual, menikah secara konsensual, memutuskan memiliki anak atau tidak, dan kapan waktu yang tepat untuk memiliki anak. Dan yang terakhir, memiliki kehidupan seksual yang memuaskan, aman, dan menyenangkan. Yang keempat ada kepuasan. Seksualitas manusia adalah sebuah realita yang kompleks. Di dalamnya ini terdapat perilaku seksual. Perilaku seksual ini adalah tindakan yang dilakukan dalam rangka memenuhi dorongan seks untuk mendapatkan kepuasan seksual. Sehingga seks ini dilakukan secara menyenangkan dan tanpa adanya paksaan. Yang kelima, ada kekerasan. Menurut WHO sendiri, kekerasan merupakan penggunaan kekuatan fisik dan kekuasaan, ancaman terhadap diri sendiri, perorangan, sekelompok orang, yang dapat mengakibatkan trauma, kematian, kerugian psikologis, dan lain sebagainya. Nah, sering terjadi kekerasan itu pada perempuan. Kekerasan terhadap perempuan adalah tindakan kekerasan yang berbasis gender yang mengakibatkan bahaya seksual dan mental fisik, termasuk perampasan sewenang-wenang, kekerasan pasangan intim. Kekerasan seksual ini dapat menyebabkan munculnya suatu penyakit, misalnya penyakit HIV, aborsi, stres, dan lain sebagainya. Yang keenam ada keragaman. Banyak sekali keragaman budaya adat yang memberikan kekuasaan pada laki-laki untuk memiliki perempuan, sehingga ketika masih muda perempuan itu milik ayahnya, setelah menikah milik suaminya, dan ketika dia tua menjadi milik anak laki-lakinya. Nah, ini budaya masih saja memberikan tekanan pada laki-laki dan perempuan. Dalam kenyataannya lebih menekankan pada perempuan. Mengapa? Karena seakan-akan sudah menjadi hak bagi masyarakat untuk menggugat apabila kejadian atau peristiwa itu tidak sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan tentang keputusan menikah, melahirkan, dan lain-lain. Dan pria juga beresiko tinggi pada kebudayaan seks ini, karena pria menjadi pelanggan penjajahan seks. Nah, pria ini sering disebut pria tangguh yang tidak takut terhadap apapun, termasuk terhadap penyakit IMS, kegiatan sosioekonomi, disabilitas. Perilaku semacam ini menempatkan istri mereka dalam posisi yang rentan terhadap penyebaran IMS ataupun HIV. Nah, ini yang terakhir ada hubungan manusia. Setiap manusia pasti memiliki hubungan. Nah, ini yang pertama, hubungan yang sehat. Hubungan dapat dikatakan sehat jika kita dan pasangan bersikap terbuka, saling merasa nyaman, saling berkata jujur saat membahas apapun, mulai dari perihal perasaan, pekerjaan, kegagalan, sehingga pada keuangan juga. Nah, ini yang terakhir ada hubungan yang tidak sehat. Hubungan tidak sehat ini biasa kita sebut dengan hubungan toksik. Toksik ini adalah hubungan yang beracun karena hubungan yang dijalani tidaklah sehat dan merugikan salah satu pihak. Dengan kata lain, hubungan ini melibatkan perilaku merusak atau beracun, sehingga berdampak buruk pada fisik maupun mental. Nah, sekian ya Bu ya yang dapat saya sampaikan. D. Fase terminasi. Baik Ibu-ibu, saya sudah selesai menyampaikan materi tentang edukasi
edukasi seks. Nah, sekarang saya akan menyimpulkan dari materi yang sudah saya sampaikan tadi. Bahwasanya simpulannya adalah seks adalah hubungan intim yang dilakukan oleh suatu pasangan suami dan istri yang dilakukan dengan sengaja dan dilakukan secara menyenangkan tanpa adanya paksaan, sehingga tidak menimbulkan kekerasan seksualitas pada pihak laki-laki maupun pihak perempuan. Seksualitas sendiri ada kebudayaan atau keragamannya dalam kehidupan masing-masing. Jadi, lakukanlah seks dengan pasangan kalian yang sudah resmi, sehingga tidak memunculkan suatu penyakit yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain seperti IMS, HIV, dan yang lain sebagainya. Nah, di sini adakah ibu-ibu yang bisa menyampaikan sedikit materi apa yang sudah saya jelaskan tadi? Saya. Iya, silahkan. Jadi seksualitas itu adalah hubungan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang sudah sah menjadi suami istri, dilakukan tanpa sengaja sehingga dalam berhubungan mereka menyenangkan tanpa paksaan dan terhindar dari penyakit-penyakit seperti HIV ataupun IMS. Dan juga tadi ada keragaman budaya yang menekankan pada wanita atau perempuan di mana mereka mendapatkan kekerasan apabila tidak melakukan tugasnya dengan baik dan tidak tercapainya tujuan dari mereka berdua, serta mendapat tekanan bahwa apabila kegagalan itu menjadi penyebab utama dari si perempuan. Oh, baik ya Ibu ya, berarti ibu-ibu sudah paham apa yang sudah saya jelaskan tadi. Kalau boleh tahu, Ibu namanya siapa? Alicia. Oh iya, Ibu Alicia sangat bagus ya memperhatikan materi yang sudah saya sampaikan tadi. Sekarang saya akan mengevaluasi tentang pendidikan kesehatan yang sudah kita lakukan tadi. Dan saya sudah mempersiapkan medianya dengan baik dan saya menyampaikan dengan jelas dan ibu-ibu bisa menerima dan mendengarnya dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu. Pagi.